Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Sumber inspirasi untuk renungan kita hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Pada kesempatan ini saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan pernyataan Tuhan, sabda Tuhan yang sangat meneguhkan. Yaitu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini sekaligus menjadi topik perenungan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, jujur ketika membaca dan merenungkan sabda ini, saya merasa sangat dikuatkan. Ada ketenangan dan kedamaian batin tersendiri. Mengapa? Karena kepada kita Tuhan memastikan bahwa Ia senantiasa hadir untuk menyertai kita dalam setiap situasi dan kondisi apapun, kapan dan dimanapun kita berada. Lihat, Dia sendiri bersabda, tenanglah, aku ini, jangan takut. Orang yang senantiasa tenang dan tidak memiliki rasa takut, itu adalah orang yang memiliki sikap iman yang benar kepada Tuhan. Namun pertanyaan yang patut kita refleksikan, mengapa orang mudah goyah atau imannya begitu mudah terganggu dalam kehidupannya? Ketika kita bertanya seperti ini, tentu dalam pikiran kita bisa melihat ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi iman seseorang itu bisa mudah untuk goyah. Namun pada hari ini kepada kita, cerita Injil hari ini menunjukkan kepada kita satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan iman kita. Seperti Petrus yang meskipun ia sudah begitu lama mengikuti Yesus, toh ia masih memiliki iman yang rapuh. Padahal Tuhan selalu hadir dalam kehidupan. Karena kita memiliki rasa takut yang berlebihan. Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita dalam diri Santo Petrus, ketakutan yang berlebihan itu bisa membuat kita kurang, bahkan tidak beriman kepada Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ataupun berbagai macam perasaan negatif lainnya, seperti kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, putus asa, kesedihan, dan berbagai macam perasaan negatif lain yang berlebihan. Maka ini menjadi refleksi kita dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh bertanya lebih lanjut, mengapa orang memiliki ketakutan yang berlebihan? Dalam refleksi saya menemukan beberapa hal ini. Yang pertama, bagaimana dalam bacaan Injil hari ini, saya merasa tergugah, dikuatkan, dan merasa tenang ketika membaca sabda ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka hal pertama yang menurut saya dapat membuat kita itu mudah untuk merasa takut berlebihan, karena kita tidak membiasakan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bisa kita lihat, jika orang yang senantiasa membiasakan diri untuk membaca kitab suci,
dia akan berjumpa dengan ayat-ayat atau sabda Tuhan yang sangat meneguhkan diri atau kehidupannya. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kesulitan dan persoalan hidup kita kalau kita senantiasa mendengarkan, membaca, dan merenungkan sabdanya. Jadi lihat, hal pertama, kita tidak membiasakan diri kita untuk senantiasa mendengarkan atau membaca sabda Tuhan. Hal yang kedua, bahwa ketakutan yang berlebihan, rasa takut itu sudah dibangun dalam diri kita sejak usia dini bisa jadi oleh orang tua kita ataupun orang-orang yang pernah membentuk kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita masih dalam masa kanak-kanak, orang tua sering menakut-nakuti seorang anak dengan rupa-rupa setan supaya anak itu bisa tenang, bisa diam ketika ia menangis ataupun dia sedang menyatakan sikap protes tertentu kepada orang tua. Lihat, ini dibiasakan sejak usia dini, ataupun perasaan-perasaan negatif lain yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, putus asa yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, ini telah dibangun sejak kita masih usia dini. Sehingga ada ungkapan mengatakan Allah bisa karena biasa. Kita bisa untuk merasa takut dan takut yang berlebihan karena kita telah dibiasakan untuk merasa takut ataupun aneka perasaan negatif lain. Dan hal ketiga, kita tidak membiasakan diri untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita ataupun kebaktian-kebaktian rohani lainnya. Lihat, sebenarnya kalau orang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepadanya akan senantiasa hadir sikap keberaniannya. Karena Tuhan itu adalah sumber keberanian. Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Dia benteng dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kedekatan kita senantiasa dengannya itu menjadikan kita akan lebih kuat, lebih berani. Aura keberanian kita, kekuatan kita akan menjauhkan ketakutan ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya dalam kehidupan kita. Ini 3 hal yang boleh kita refleksikan dalam kehidupan kita, dan tentu masih ada banyak hal lain yang bisa membuat seseorang itu takut berlebihan ataupun muncul perasaan negatif berlebihan lain. Tapi yang pasti bahwa Tuhan hari ini telah memastikan kepada kita bahwa Dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka kita harus senantiasa membiasakan diri untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya, atau berjumpa dengan hal-hal baik dan yang lebih benar dan lebih pasti dalam kehidupan kita, dan berusaha untuk senantiasa mengikis perasaan takut yang berlebihan yang sudah dibangun sejak usia dini oleh orang tua kita ataupun orang-orang yang membentuk kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita dan senantiasa ada hadir bersamanya dimanapun kita berada. Ingat, Tuhan menegaskan dan bersabda kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati.